Oke, Oke, kita wawancara sama Ibu Haji. Ibu gimana kabarnya, sehat Bu? sehat, Oke, deketin. Sehat Ibu ya. sehat. Ibu di mana sekarang Bu? Di rumah mama, Di rumah siapa? rumah mama Oh, misteri. istri. Kemarin di mana? Di rumah Mang Mung. Di rumah Mang Mung. Dia lagi main di sini. Oh, lagi main. Oh, Jadi Ibu tinggalnya di Lebak Bulus. di Lebak Bulus. Itu gimana ceritanya Bu bisa ke situ Bu? Soalnya ada orang ngomong-ngomong nih Bu, katanya diajar-ajarin. Diajar-ajarin apaan? Diajar-ajarin ngomong supaya jadi pada anaknya jadi pada ini Bu, daripada jadi salah paham gitu Bu. Ibu diajar-ajarin, jadi ada ya beberapa anak yang bilang ibu tuh kayak diajar-ajarin sama siapa, Mulyadi. Wah, Anak ibu yang laki. Gua Suruh kan- ngomong begini ngomong begitu gitu. gua nggak pernah dia ngomongin pakai diajarin sama anak. Jadi itu semua dari ibu sendiri tuh. Nah iya, kalau ngomong sih pan dari hati. Dari hati, bukannya dari orang ngajarin. Nah itu kalau katanya orang sono kata nggak ngusir ibu, bener apa bohong tuh? Kata, Yang rumah sono. iya ibu kan lagi tinggal sono, tiba-tiba malam-malam tuh pergi tuh. Itu sebenarnya gimana kejadiannya? Ibu diusir apa ibu pergi sendiri? Jadi emang gue kan gini, segituan gue sama Mulyadi, gue lagi dari pertama nih gue ngomongin ya, gue lagi gue kan sakit segituan. Lagi sakit. Habis dari dokter kan tuh obat gue bulan makan, gue makan obat, Mul pilihin gue obat apa Mul, gue mau minum obat ini gitu. Lah mau sih nggak bisa Bu, obat begitu takut gitu. Suruh aja ntar Heni, kalau Heni kemari, ya udah dah gitu. Terus datang si Mul, gua dibilang kayaknya lagi ngomongin dia. Oh, dibilang lagi ngomongin dia, padahal nggak ngomongin. Iya, gua lagi minta bikin obat doang. Namanya anak sama orang tua lagi main ya. Dia lagi main emang, lagi ngelongok gua. Gua lagi sakit kan segituan. Terus dia datang. Nah terus Mul datang masuk ke dalam. Lu lagi ngomongin gue ya? Lagi nyeritain gue gitu. Dari pertama nih ya. Disangka ngomongin dia. Ngomong, lu lagi nyeritain gue ya? Lagi ngomongin gue ya? Lah, nyeritain apaan sih? Nyeritain apaan sih Mul? Gue nyeritain apaan? Gue nih lagi minta beliin obat. Gue mau minum obat, gue minta pilihin. Mulyadi nggak berani, nanti salah obatnya. Ntar aja mah Heni gitu. Lah ngapain sih gue nyeritain lu, ya Allah, kata gitu. Gue nggak perlu nyeritain anak, mau nyeritain apaan? Gue sih lagi minta pilihin obat gue gitu. Terus dia turun. Sama Mulyadi dulu. Keluar maksudnya. Sini lu begitu. Makan gak lama udah begitu udah. Dia cerita itu sama Mulyadi, bareng-bareng tuh jalan. Sekarang kayaknya gua wates hari ini gua nggak tanggung jawab, lu urusin tuh ibu. Oh gitu. Gua nggak tanggung jawab, lu urusin tuh ibu, kayaknya lah. Gua kayaknya itu kayaknya itu kayaknya lu gua mau dibawa, mau diapain gitu. Terserah Mulyadi. Lah dari kemarin kayaknya gua mau ajak ibu, cuman ibu belum mau gitu. Ibu masih pusing gitu. Terus begitu udah. Nah terus dia ke bawah itu ngomong. Sekarang Mulyadi suruh tanggung jawab dah gitu. Oh gitu. Jadi ibu malam itu nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Terus cuman dia ngomong itu udah kagak mau tahu gitu. Nggak mau tahu, nggak mau ikut campur lagi udah. Terus ibu? Nah terus gue kan nggak tahu tuh ya. Dia ngomong gitu. Gue dia dalam dah. Di dalam rumah. Gue lagi duduk mau ngurusin mintain obat. Nah terus begitu udah. Bu. Kayaknya siapa tuh yang ngomong?
Mulyadi gini. Mung datang. Masuk. Bu, Mulyadi mukanya disuruh itu kan disuruh bawa ibu. Lah, mengapa gitu? Udah pokoknya ibu disuruh bawa. Kayaknya dia kayaknya udah nggak bertanggung jawab lagi waktu itu. Udah begitu dah. Lah, bawa kemana gua nggak bisa mul kalau sekarang sih. Kepala gua pusing waktu itu. Terus makan nggak lama, besoknya dia datang lagi. Siapa? Mulyadi apa? Mulyawati. Iya, datang lagi. Lah, lu kok masih lu ngapain kesini? Lah gue ngelongok ke ibu gitu. Nah terus kapan lu kata mau bawa ibu? Gue mau dibawa. Kok masih tahu di sini aja kayaknya data. Lah bawa udah kayaknya gitu. Lah nanti gue mau bawa kayaknya data gitu. Jadi dia datang besokannya, kaget besok masih malam. pada di sini. Masih di rumah dia. Tapi tanah ibu itu kan, rumah keluarga kita itu kan. Kagak, bukan rumah gua, rumah dia udah. Iya, kan emang kita dari dulu di situ ya. Ada, lo kayaknya masih di sini aja kayaknya rata. Bawa udah kayaknya, kan lu kata mau bawa, iya gua bawa kayaknya. Ya bawa udah kayaknya. Ya nanti gua bawa sekarang bu. Ibu kayaknya udah disuruh pergi bu. Ayo kayaknya kita ke sana. Mau pergi kemana? Ini kayaknya ibu disuruh bawa kayaknya sama Mung kayaknya. Suruh berangkat dah pergi. Lah, gua kudu bawa pakaian mul. Masa gua begini aja? Itu kan itu minta tasnya sama Ana. Gua minta sama Ana nggak ada tas. Gua kata kalau nggak ada tas karung aja dah, baju gua lu bungkus. Nah saat itu ada siapa aja bu? Ada Mulyadi, itu Mulyadi emang sama Omul. Lah si Ana ada. Ada Ana. Terus siapa lagi? Ari Ayu ada. Ari ada. Pada tahu tuh. Pada tahu. Pada diem aja tuh. Nah terus udah gitu Ana nggak ada, kayaknya karung juga nggak ada gitu. Terus udah begitu udah. Lalu gue buat apaan ini? Gue waktu itu gue kalau baju cuman yang dipakai aja sih nggak bisa. Gue kan mesti salin. Terus udah begitu udah nggak ada yang ngadain dah. Si Ana juga kata kagak ada. Itu udah. bersih banget sih suruh matiin. Nah, terus? Ada katakannya kagak ada. Terus udah begitu udah. Nah terus gue duduk deh tuh. Gue duduk di ini. Makan nggak lama. Gue lagi duduk-duduk. Terus si Oli manggil Heni. Hen. Ini ibu lu kenya ini, katanya. Lalu kemari lah kenya gitu. Terus si Heni datang. Ayo bu kenya ke sono aja. Udah begitu udah dia. Si Mul itu udah pulang. Nggak lama habis ngomong-ngomong begitu. Ya kenya kalau mau pergi gua mau liatin dulu lu. Dia dari duduk di motor. Nggak lama pulang. Terus si Heni datang, nyok bu ke rumahnya kayaknya. Gua takut rumah lu kan boleh dia yang bikin. Jadi tante ini sempet nawarin. Nah, iya emang buat nginep semalaman di situ. Terus Omulnya ada di motor tuh di luar. Udah pergi dia. Tante Ati nggak ada? Nggak ada, dia sih nggak pernah datang. Soalnya Tante Ati nggak tahu kan. Nah terus udah begitu udah. Bu, ayo bu kan nyanyok tidur di rumah di rumah Heni aja. Enggak gue segan Hen ke rumah lu, gue takut sekarang rumah lu dia yang bikin. Ntar gue disuruh lagi, gue gitu. Agak kayaknya ayah tidur sono aja nyok. Gue diajak sama Heni tidur situ semalaman. Nah mangkat pagi-pagi si mama lu dateng. Ada apaan sih ini kayaknya gitu kan. Enggak, kayaknya semalam kayaknya ribut-ribut kayaknya nggak ada apa-apa kayaknya kata Heni sih gitu. Lah ini kayaknya ibu kayaknya siapa yang lah terus gua waktu itu gua diajak sama Heni. Terus bu nyok ke rumah aja nyok bu kayaknya gitu kata Heni kata mama lu. Lah gua belum mandi belum ngapain gua gitu. Ya udah kalau ibu mandi gitu. Gue pergi, nyok udah gue mau mandi di sono aja dulu di rumah itu rumah Wati. Gue nggak mandi di rumah si Heni, gue mandi dah.
Habis gue mandi-mandi, gue dandan, terus udah gitu Bobi dateng. Oh. Kayak mobil. Berangkat deh Ibu? Enggak, gue duduk dulu ramas itu di mobil. Mau ini ayo dah kalau mau ke rumah lu sih gue ikut ya gitu. Nah, gue pergi aja deh tuh. Gue emang gue nggak bilangin si Heni. Gue pergi deh tuh sama mama lu. Heni kayaknya tersinggung kali. Dia nginep di rumah, dia nggak bilangin lagi. Dia lagi ada tamunya anak usenan. Ayo ngobrol. Gue jalan aja udah pulang itu. Mobil. Pakai mobil, Bobi. Mau kemana Bob? Ayo kan ibu mau kemana? Gue mau ke rumah mama lo, gue kata gitu. Biarin dah gue nginep dulu rumah mama lo gitu. Nah gue terus kan gue nginep sini. Terus sejak itu nggak kesana-sana lagi Bu? Enggak, gue nggak pernah. Nah terus gimana nih Ibu? Nah terus kan gue berapa bulan di sini? Yang udah hampir setahun dah Ibu udah keluar dari rumah sana. Terus perasaan Ibu gimana? Ya sekarang sih gue sih tinggal begini. Siapa yang ngajak gue ya baratnya apa Mulyadi, apa emak lu. Gue bukan sama emak lu, bukan gue nggak mau ya. Gue kesian. Dia ada Saki juga di sini. Ini juga gue sekarang ini gue pengen pulang. Mulyadi cuman mau jemput gue Senin. Soalnya emaknya juga lagi sakit juga di sono. Di rumah si Epa. Lagi badannya kurang sehat gitu. Mau istirahat dulu sono rumah si Epa. Jadi kayaknya dia mau pulangnya baru Senin. Lah gue di sono kagak ada orang di rumah Mulyadi. Ya udah Senin nah, dia Senin. Terus gimana itu sisa Ibu di sana? Di rumah Mulyadi. Ibu katanya mau jual apaan itu, mau dijual? Gudangnya apa-apanya itu? Lah gue mau jual jalanan. Mau jual jalanan. Jalanan apa ke gudang? Sampai ke gudang. Yang sekarang jadi gudang dia? Ya kagak. Pokoknya punya gue semua masih. Gue sekarang begini. Gue perlu berobat ya. Ya biar orang kan kalau masih hidup kan perlu banyakkan perlunya. Iya. Ya, berobat mesti kita pakai duit. Ya kita pengen apa-apa, pengen ya yang kita pengen beli gitu ya. Gue tuh segen nyusahin orang, beratnya gue sih kalau pengennya duit gue sendiri. Gue mau jajan kayak gue mau apa kayak biarin. Tanah gue mau jual. Jalanan tuh gue mau jual 2 meter. Oh denger tuh. Oh terus? Tanah gue mau jual 2 meter. Ibu nggak ada yang ngajar-ngajarin nih kan? Lah siapa yang ngajarin? Soalnya ada yang bilang ibu ada yang ngajarin nih ngomong nih. Nggak ada nih? Kagak. Lah gue anak kecil. Gue dari hati gue sendiri. Ya udah sekarang lu pakai ngomong orang yang ngajarin lagi. Ada soalnya ada yang ngomong. Jadi ini kagak, gue nih dengerin gue ngomong, dengerin dulu, jangan pakai dipotong dulu nih. Gue mau jual tanah gue 2 meter. Dari depan sampai ke nyampe tanah si Agus tuh ya. Yang 2 meter tuh. Nah, ntar kesonoinnya diukur lagi. Berapa sisanya? Itu yang gudang. Nah, nanti jalanan tuh gue mau tinggalin semeter. Nah, udah begitu tanah jalanan dari depan sampai ke belakang tuh gue tinggalin semeter. Apa gudang. Namanya buat jalanan dia. Bukan jalanan dia, jalan rame-rame. Nah, itu gue juga itu harus nama gang Haji Mamat gitu. Bukannya gue serahin, gue kasih dia enggak. Itu yang gue jual 2 meter. Nah, sisanya kan gue mau taruhin semeter. Gue mau bikin jalanan semeter tuh ya. Itu juga gue nggak kasih siapa-siapa. Masih tetap punya gue. Yang semeter itu. Nah, gue nggak jual, gue nggak kasih. Pokoknya masih tetap punya gue. Nah. Jadi itu rencana ibu itu? Iya begitu. Nah kalau misalkan nih rencana ibu misalkan tuh mau jual akhirnya tuh belum laku-laku, terus misalkan ibu misalkan gitu ya, ibu mau warisin ke siapa tuh? Kagak, gua nggak mau warisin, emang gua punya tanah lagi. Misalkan ibu. Lah nih kapan gua udah bagiin semuanya? Ya maksudnya itu ntar kalau ibu misalkan udah nggak ada misalkan tuh. Misalkan ibu nggak ada itu udah hak gua tinggal segitu-gitunya. Itu buat apa akhirnya hak ibu?
Ya biarin aja dulu. Nah kan misalkan ibu udah Sekarang ya sekarang udah apa ya? Udah meninggal misalkan gitu ya. Terus itu belum laku gitu, Bu. Tanah itu belum laku. Lah, itu kalau bilang dari lurah sih kayaknya si anaknya kan Heni punya anak. Katanya buat kasih anaknya Heni. Anaknya Heni yang siapa namanya? Yang si Angga. Angga. Ya Rangga. Oh Rangga. Anaknya si ini. Si Heni. Bukan Heni. Anaknya itu si Yayet. Yayet. Iya. Itu buat Rangga. Kalau Rangganya nggak ketemu? Ya udah biarin aja. Buat siapa? Gua nggak kasih orang, udah pokoknya gue dibangkar. Siapa yang berhak gitu loh, Bu, maksudnya? Yang ibu percaya buat, soalnya kalau nggak diginiin, nggak diomongin sekarang, takutnya ntar pada rancu. Kan kemarin ada surat hibah datang tuh ke ibu. Nah, udah gitu, barangnya udah nggak ada gue ya. Pokoknya gue nggak. Rangga, kalau nggak ada Rangga, kalau nggak ketemu Rangga. Ya tetap punya gua ya, tapi gue ada salah dijual uangnya taruh masjid gitu. Ya mau dijual laku ya udah. Uangnya di masjid. Disedekain buat ya buat yang keluarga gua ada gitu. Buat bagi-bagi ke keluarga ibu. Enggak, di masjid dibagi masjid. Sebut nama siapa aja. Iya. Pokoknya dari gua. Dari ibu. Iya. Berarti disedekahkan. Kalau enggak ya nanti bikin keperluan gua apa-apa. Iya, ya kan kalau misalnya jeleknya itu nggak laku misalnya. Pasti laku aja, Pan. Sekarang udah banyak yang nanyain. Udah gitu. Nah, terus ini sekarang anak ibu pada berpencar nih. Pada nggak bersatu lagi kayak dulu. Gimana tuh pendapat ibu? Iya, yang ini gue sih gini. Gue sekarang nggak mengharapin anak sini yang nggak datang enggak. Gue emang udah dianggapnya udah nggak ada. Kalau dia nganggapnya masih ada ya gue masih punya mak, pasti dia datang. Biar bagaimana juga Pan, kalau orang masih inget pada mak datang ya. Lah ini coba dari sebelumnya Lebaran ya kan gue pergi ya. Apa lebaran biasa. Lebaran haji, lebaran Idul Fitri. Enggak, Lebaran biasa, yang lebaran besar. Idul Fitri. Idul Adha. Idul Fitri. Iya, Idul Adha kan lebaran juga kan itu segitu ya. Ya, Idul Fitri ya kagak dateng. Tuh usah sih ngelongok enggak. Lebaran juga kagak. Yang udah mau ada apa-apa enggak ada yang datang deh ya. Nah, terus yang lebaran Idul Adha enggak ada yang datang. Nggak ada kabar begini-begini. Barunya apa kali gue kali dia nggak datang karena dia takut kali, Bu. Lah, Mulyadi sih takut ya? Apaan? Kalau ada gue sih Mulyadi mau open ya. Lah, gue biar bagaimana gue masih belain. Udah datang ke rumah Mulyadi. Dia nggak mau begini. Lah gue emang kan masih ada mak lo. Dia kalau nggak ada gue di sono dia nggak datang kan gitu. Soalnya dia bilang gitu, takut datang, takut jadi diomel-omelin sama yang Mang Mung gitu. Enggak ya? Agak ya orang ya. Ya diterima kalau ada yang datang sih. Makanya kalau mulai sih bilang begini, kalau ada yang datang nih ya alhamdulillah dia ngelongok ibu. Bener nggak? Iya benar. Namanya orang tua. Iya. Di mana adanya. Ya kalau nggak ngelongok ibu jangan bakal pikiran amat. Iya. Kayaknya kayaknya dianggapnya apa ibu kali udah nggak ada kalinya. Ya biarin gue terima aja, gue sih Allah aja dan yang kasih petunjuk gue gue minta disabarin pikiran gue banyak anak tapi kagak kayak punya anak gitu. Ya udah makanya ini aja Bu, tenang aja Bu di sini. Cuman begitu mulia dia nasihatin gue. Tenang, yang datanya yang bantu juga ada di sini. Ya maknya Ayu pada segala ya. Ada omnya, ada si Ayunya. Ya namanya kesulitan gue gitu ya. Yang ya udah deh Bu, jangan kemana-mana Bu. Emang mau kemana lagi sih Bu? Ibu kan udah tua. Udah diem-diem aja sini.
masa nggak makan apa ibu, kata. Ya bukan nggak makan, gua kan namanya gua masih banyak keluarga gua gitu ya. Udah kan ya diem sini, pokoknya tenang aja udah sini. Terus pesan-pesannya deh Bu buat mereka yang nggak datang apa Bu? Ya. Yang belum nengokin ibu nih sampai gini hari. Ya gua sih minta dengan hormat, anak biar pada sehat, mantu pada sehat, cucu-cucu pada sehat. Gue doain aja dari jauhan. Peribahasa kata ya, gue berdoa aja semuanya biar pada sehat. Gue biar dia nggak longok, dia udah nggak inget gue, tapi gue nggak bakal sakit hati. Gue terima. Kalau barangnya kali lu udah anggapnya gue kagak ada. Ya kan nggak semua anak kayak gitu Bu. Ya iya. Gue sih mau ibaratnya yang inget sama gue siapa? Ya sekarang ini masih tanggung jawab dia pada ya. Mulyadi, mak lu. Terus si Aci gue nelpon terus. Sama si Sumi sih tahu dah. Apa dia masih inget apa kagak gue nggak tahu dah. Masih inget kali. Cuman dia sakit apa capek gitu kata dia nggak bisa datang. Ya biar gue nggak mengharapkan dia datang aja, kabar aja gua gitu. Gue udah ini masih nyambung sama gue. Ya gitu, anak mesti inget kok sama gue. Soalnya gitu. Kan ada yang bilang gini Bu, surga di bawah telapak kaki ibu. Iya. Anaknya, tapi kalau udah bersuami katanya surga di bawah telapak kaki suami. Ya biarin di suaminya, gue nggak ngarang. Padahal suami baru ketemu berapa tahun ya? Biarin. Sama mak dia lupa semua, biarin. Gue nggak izin. Gitu. Gue sih tunggu kabar dari Allah aja dah. Gue sih berdoa aja. Gue berbuat begini, padahal gue nggak begini begitu. Apa diusir dari situ ya? Gue terima aja, udah mau bukan rumah gue. Emang udah rumah ini. Udah dibagi. Gue juga nggak nyangka rumah gue bakalan dibongkar. Tahunnya dibongkar. Itu dulu bongkar siapa yang pengen tuh Bu? Lah. Maka dia udah beli tanah maklum, tanah itu udah ribut dia udah. Mau dibongkar kayaknya data kayaknya nih. Rumah kayaknya mau dibongkar kayaknya data dia mau bangun gini. Gua kirain sekali nggak semuanya. Ditinggalin kali masih gue di situ gitu. Taunya semuanya dibongkar. Itu bagi yang ukurannya pada kagak bener itu menurut Ibu gimana tuh? Ngukur pada kagak bener tuh. Nah, kata dia benar, kata Mang Mung enggak gitu. Ya. Dia kan pada ngukur, Mulyadi buat itu bawa tukang ukur. Tapi pas diukur lagi katanya selisih. Itu kayaknya kurang Mulyadi. Diukur Mulyadi cukup, Agus kurang. Nah jadinya bagaimana? Nah terus kata Agus, ya biarin dia kayaknya Mang Mung kayaknya itu ukurannya iniin aja gitu. Lah bagaimana? Lalu kurang Gus. Ya biarin dah kayaknya. Berarti masih ada pihak-pihak yang belum puas ya Bu ya? Ya. Ya biar kata puas juga ya, orang namanya begini Pan. Itu bahaya loh Bu, itu tanah ukuran ke bawahnya itu berapa jengkal, berapa meter, berapa kilometer itu, dosa itu. Senti udah nggak pakai senti, nggak pakai kilo, hasta udah. Dosa tuh. Berapa hasta? Dari atas semeter, di bawahnya ke berapa? Nah. Biar tahu gitu Bu, orang yang ini biar tahu. Ya, gue nggak kasih tahu, orang udah pada berilmu semua. Iya, udah sarjana. Saya 1 S2 apa steler. Pokoknya udah begitu dia udah ngerti Pan. Gue nggak pakai perlu tahuin, gurunya juga udah pada ngasih tahu. Masa gua yang ini nggak perlu. Iya. Ya sebenarnya udah cukup, ilmu udah punya. Haji udah berapa kali, nggak perlu dikasih tahu begini enggak. Itu gue sih pegangan gue Allah aja udah. Salah benernya gue sih sama Allah aja udah gitu aja. Gue serahin kepada Allah aja udah. Itu makanya jagalah hati ya gue. Nah iya. Orang ya tajaman lidah sama golok. Makanya kita ngomong jangan sembarangan. Ada lagi Bu yang mau diomongin? Ya udah, gue sih cukup sekian aja gue. Udah. Jadi semuanya udah jelas nih ya. Bukannya Ibu diajar-ajarin ngomong nih. Nih Ibu ngomong sendiri.
keadaannya sehat, ada di Condet. Ibu mau kemana juga bisa, mau di rumah siapa juga bisa sebenarnya. Ibu yang penting jaga kesehatan aja. Pokoknya gue Senin gue udah pulang. Entah kalau bosen sono kesini lagi, ke Maipan juga bisa. Mumpung masih bisa berdiri berjalan, jalan-jalan kalau perlu kita. Emang dia doang sampai bisa jalan-jalan? Lah gue sih gak perlu begitu gue sih. Gak perlu ya Bu? Yang pikir udah puas ya? Yang pikiran gue yang enak aja, sebenarnya disuruh di sono ya. Emang gue nggak punya rumah, biarin anak kalau yang mau nempatin gue. Dia mau udah dah, anaknya, bininya, mertuanya pada udah sini aja dulu, jangan kemana-mana udah. Ya gue nerimain aja udah gue sih, orang gue mau ditapung sama dia, ya udah. Sebenarnya saudara gue pada pengen udah kayaknya lu di sono aja kayak ala Haji Muna, apa lagi bang, kagak ada orang. Penyu udah ngapa Ji, lu tinggal di sini aja Ji. Ya gue bukan nggak mau, gue namanya ada anak. Gue sih ya biar begini juga masih ada yang ngajak numpang ke rumahnya. Iya. Tapi gue nggak mau, namanya gue masih ada anak. Kalau anak masih mau napung gue ya sama anak aja. Jelek bagusnya kita namanya kita yang ngelahirin, dia masih mau napung kita ya alhamdulillah. Dilahirin, dibesarin, disekolahin, dikawinin, udah besar. Ya kali orang sekarang pikirannya kalau sekarang kan dia hidupnya sendiri, nggak sama gua, nggak ada dampingan gua. Kalau masih pada pelentang-pelentong ya kan di mana sih? Mau nggak mau kan mak bapak tanggung jawab masih. Kapan ngerasain sendiri pada pengerasa dirinya sendiri deh bagaimana? Sampai sekarang aja banyak yang menghujat kita bohong, kita iya, katanya. Ya begitu dah ngajarin ibu gitu. Ya nggak ada yang ngusir malah katanya. Ada tuh yang ngomong nggak ada yang ngusir. Kalau barnya dia penasaran, kalau gua nggak diusir, dia penasaran. Jangan banyak ngomong. Sumpah Al-Quran aja. Sumpah Al-Quran aja kalau lu mau. Apa sumpah lu? Ngeri. Gitu aja. Gua nggak mau ngomong begini. Sumpah Al-Quran aja. Lu ngomong di situ. Ya udah deh. Udah. Kusi gitu aja udah. Udah mentok. Udah. Jadi makasih. Semua nih buat anak-anak ibu ya. Nih ibu udah ngomong sendiri, percaya apa enggak, nih udah lihat sendiri videonya. Ibu direkam secara sadar, sehat, dan nggak ada yang ngajarin, nggak ada teks apapun, nggak ada settingan ya. Jadi jangan di luar sana masih ngomong yang enggak aja soal ibu, soal pangmu, soal mama, soal saya juga. Gitu aja ya. Sebenarnya kagak ada pengen pecah-pecah ya Bu ya, keluarga ya. Ya. Nggak pengen hancur-hancuran begini jadinya ya. Ada dua kubu jadinya. Udah dah, jangan dia omongin lagi iya. Dah. Udah cukup sekian aja. Sekian aja deh. Udah ya Bu. Ya. Semoga sehat ya Bu. Ya, Sehat amin. selalu, panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu jalan tuh Allah lindungin ya Bu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.